bisa aku sampaikan. Cinta monyetku, Kakaknya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari Departemen Teknik Geologi dengan NIM D06 1221020. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif. Nah, jadi pengertian dari kalimat efektif ialah kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan padat, jelas, dan lengkap agar mudah dipahami oleh orang. Selain pengertian dari kalimat efektif, kita harus mengetahui syarat-syarat dari kalimat efektif. Yang pertama yaitu sesuai EYD. Jadi, kalimat efektif harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, yaitu harus sesuai dengan ejaan dan tanda baca agar lawan bicara kita bisa mengetahui atau memahami apa yang kita bicarakan. Yang kedua adalah sistematis. Dalam sebuah kalimat sederhana, kalimat diisi dengan subjek, kemudian predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, untuk mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan orang. Yang ketiga dari syarat-syarat kalimat efektif ialah tidak boros dan bertele-tele. Jadi, maksudnya kita tidak boleh banyak menghambur-hamburkan kata dan tidak boleh berkesan bertele-tele agar lawan bicara kita mudah dan memahami apa yang kita ucapkan dalam kalimat efektif. Syarat kalimat efektif yang terakhir yaitu tidak ambigu. Ambigu dalam KBBI ialah bermakna ganda atau bermakna lebih dari satu, sehingga menimbulkan kerancuan atau multitafsir. Jadi, jika kita tidak ingin kalimat kita ambigu, maka kita harus memilih kata, intonasi yang benar atau yang tepat. Nah, setelah tadi kita menjelaskan tentang syarat-syarat kalimat efektif. Nah, pada kali ini kita akan membahas ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama yaitu kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur ialah penggunaan dan kelengkapan struktur pada kalimat efektif. Nah, pada kesepadanan struktur ada beberapa poin. Poin yang pertama ialah minimal ada subjek dan predikat. Yang kedua, jangan ada preposisi di depan subjek. Contohnya, bagi semua peserta diharapkan hadir. Nah, pada kalimat ini merupakan kalimat tidak efektif karena ada kata bagi. Nah, kata bagi ini merupakan kata preposisi. Jadi, kalimat ini merupakan kalimat tidak efektif. Nah, pada kalimat yang di bawah, yaitu semua peserta diharapkan hadir. Nah, kalimat ini merupakan kalimat efektif karena tidak ada preposisi di depan subjek. Poin selanjutnya dari kesepadanan struktur ialah hati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat. Contohnya ialah dia yang pergi meninggalkan saya. Nah, kata yang di sini adalah merupakan konjungsi yang berada di depan predikat. Jadi, kalimat tersebut kalimat tidak efektif. Nah, kan kita tadi sudah bahas bahwa hati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat karena konjungsi tersebut merupakan konjungsi subordinatif atributif. Jadi, kalimat yang tepat untuk menjadi kalimat efektif ini ialah dia
pergi meninggalkan saya. Pada poin terakhir dari kesepadan struktur ialah jangan ada subjek ganda. Contohnya, adik demam sehingga adik tidak masuk sekolah. Nah, pada kalimat ini ada dua subjek ganda, sehingga kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif karena terdapat dua subjek pada kalimat tersebut. Nah, kalimat yang benar ialah adik demam sehingga tidak masuk sekolah. Jadi, kalimat efektif cuman ada satu subjek di dalam kalimat tersebut. Yang kedua dari ciri-ciri kalimat efektif ialah kehematan kata. Nah, yang kita bahas tadi mengenai syarat-syarat kalimat efektif terdapat yaitu tidak boleh boros atau tidak boleh bertele-tele. Nah, kehematan kata yaitu ringkas dan tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama. Namun, ada dua hal yang memungkinkan kalimat tersebut bisa menjadi boros atau bertele-tele. Yang pertama, penggunaan kata jamak, dan yang kedua, penggunaan kata sinonim. Contoh untuk kalimat jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Nah, pada kalimat ini ada kata para dan siswa-siswi. Nah, kata para ini merujuk pada kata jamak. Dan juga siswa-siswi juga merujuk pada kata jamak. Nah, jadi kesimpulannya kalimat ini merupakan kalimat tidak efektif. Karena ada kata para dan juga ada kata siswa-siswi. Dan yang keduanya merupakan merujuk pada kata jamak. Sehingga pada kalimat yang benar kita harus menghilangkan salah satu. Kita bisa menggunakan para siswa-siswi sedang mengerjakan ujian masuk perguruan tinggi atau para siswa sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Nah, contoh untuk kalimat sinonim. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Nah, pada kalimat ini merupakan kalimat tidak efektif karena ada kata masuk dan juga ke dalam. Dalam KBBI, masuk ialah pergi ke dalam. Sedangkan ke dalam juga artinya pergi ke dalam. Jadi, jika kita melihat kalimat tersebut, kata masuk dan juga kata ke dalam sama-sama maksudnya bermakna sama atau bersinonim. Jadi, kalimat yang tepat pada kalimat tersebut ialah ia masuk ke ruang kelas. Nah, jadi pada kalimat yang di atas, ia masuk ke dalam ruang kelas merupakan kalimat tidak efektif. Sedangkan kalimat ia masuk ke ruang kelas merupakan kalimat yang efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga ialah kesejajaran bentuk. Ciri-ciri ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di dalam kalimat sesuai kedudukannya. Pada kalimat itu, pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh kalimat pada kesejajaran bentuk ialah hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Nah, pada kalimat ini merupakan kalimat tidak efektif karena imbuhannya yaitu me tidak sesuai, yaitu membuang, memilah, dan pengolahannya. Nah, pada kata pengolahannya tidak menggunakan kalimat imbuhan me yang merupakan salah satu ciri dari kalimat efektif yaitu kesejajaran bentuk. Nah, kalimat yang tepat pada kalimat tersebut ialah hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Nah, pada kata pengolahan diganti menjadi mengolahnya. Jadi, pada kalimat ini sudah betul menjadi kalimat efektif karena imbuhannya sudah sejajar
atau sama. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya presentasikan pada materi kalimat efektif. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila saya kurang untuk menjelaskan apa-apa yang ada pada kalimat efektif. Dan juga karena keterbatasan waktu sehingga saya kurang maksimal dalam membuat video presentasi kalimat efektif. Jadi saya mohon maaf kepada ibu dan juga kepada teman-teman agar selalu semangat dalam mengerjakan tugas dan mengikuti kuliah.